Birokrasi di Indonesia merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Peran aparatur negara yang strategis ini menempatkan aparatur sipil negara atau ASN sebagai salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan negara. Karakter aparatur negara yang profesional, imparsial, dan berintegritas menjadi penentu kinerja individu aparatur dan lembaga dalam melaksanakan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi dan akuntabel. Nilai-nilai dasar atau yang dikenal sebagai core value ASN berakhlak merupakan akronim dari orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan diluncurkan dengan tujuan menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN di Indonesia. Core value yang pertama dari berakhlak yaitu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan berarti komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dalam berorientasi pelayanan terdapat 3 kode etik perilaku, yaitu 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Contoh penerapannya dalam kegiatan saya di Puskesmas diantaranya memberikan informasi dengan baik tentang waktu minum obat dan jumlah obat yang diminum kepada pasien TBC, serta memberikan kartu pengambilan obat dan menjelaskan tanggal pengambilan obat kembali, menyambut pasien dengan ramah, dan menjelaskan cara pendaftaran antrian secara online melalui nomor BPJS atau NIK pasien. Terus melakukan perbaikan dan perkembangan pemeriksaan yang awalnya hanya ada pemeriksaan HIV saja, sekarang telah ada triple elimination untuk deteksi dini infeksi menular seksual pada ibu hamil dengan adanya pemeriksaan HIV, HBsAg, dan sifilis juga HB. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat yang berobat ke puskesmas. Core value kedua dari berakhlak adalah akuntabel. Yang dimaksud dengan akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Dalam akuntabel terdapat 3 kode etik atau panduan perilaku. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Contoh penerapannya yang saya lakukan baik di puskesmas ataupun di desa. Yang pertama, melakukan pemicuan STBM yang dilakukan di desa-desa yang belum stop-loss. Kegiatan ini dilakukan karena adanya tanggung jawab saya sebagai seorang sanitarian, dengan harapan adanya perubahan perilaku masyarakat dari buang air besar sembarangan menjadi stop buang air besar sembarangan. Gunakan alat sanitarian kit sesuai dengan fungsinya. Tidak lupa mematikan alat selesai menggunakannya. Memberikan penyuluhan hygiene sanitasi depot air minum secara sopan dan tidak mengintimidasi pemilik depot air minum, sehingga pemilik dapat melaksanakan hygiene sanitasi dengan sukarela dan bertanggung jawab. Core value ketiga dari berakhlak adalah kompeten, di mana kompeten adalah upaya untuk terus belajar dan mengembangkan diri, di mana pada nilai ini mempunyai beberapa panduan perilaku. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Penerapan perilaku kompeten sebagai seorang ASN dan khususnya sebagai seorang perkamedis, saya harus terus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Contohnya, dengan mengikuti seminar, workshop, pelatihan tentang rekamedis dan khususnya tentang pekerjaan saya sehari-hari di puskesmas. Selain itu, kita juga harus membantu teman kita untuk belajar dan harus terus membagi ilmu yang kita dapat. Dengan demikian, kita bisa melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
nilai perilaku ASN yang terus meningkat. Core value yang keempat dari berakhlak yaitu harmonis. Harmonis berarti saling peduli dan menghargai perbedaan. Dalam harmonis terdapat 3 kode etik perilaku, yaitu 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Contoh penerapannya dalam kegiatan saya di Puskesmas diantaranya berteman dengan siapapun tanpa memandang agama, suku, budaya, dan warna kulitnya. Membantu teman menyusun dan menyimpan kembali dokumen pasien yang telah selesai berobat sesuai nomor kartu berobatnya. Bekerja sama dalam menyelesaikan program kerja dengan membangun komunikasi yang baik dan saling memberi ide agar terbentuknya kebersamaan dan ketenangan. Hal ini merupakan bentuk dari kepedulian dengan adanya perbedaan untuk menciptakan keselarasan. Dan core value yang kelima adalah loyal. Loyalitas adalah suatu bentuk kepatuhan yang menciptakan suasana organisasi yang sinergis dan paham bahwa kita adalah seorang ASN yang sedang melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan nilai dasar ini, ASN harus dapat menjaga nama baik instansi dan tentu harus selalu menjaga baik negara. Kami berdedikasi untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dalam nilai loyal terdapat 3 kode perilaku, yaitu yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintah yang sah. Dalam perilaku ini, saya berdedikasi mengamalkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai umat Kristiani, saya selalu menjalankan ibadah setiap hari Minggu. Perilaku ini sejalan dengan apa yang bangsa dan negara inginkan lewat nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Dan yang kedua adalah menjaga nama baik sesama ASN, instansi, dan negara. Dalam perilaku ini saya mengamalkannya dengan memakai baju Satuan Polisi Pamung Praja yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti yang saya berpakaian simbol, lambang kebesaran yang lengkap, dan lambang Korpi. Demikian. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Dalam perilaku ini saya mengambil contoh salah satu dokumen rahasia negara yang harus kita jaga. Surat-surat berharga dan surat-surat pemerintah yang tidak bisa kita sebarluaskan kepada masyarakat, karena itu bisa menjadi sangat kesalahan fundamental yang bisa mengganggu ketentraman dan sosial kontrol dalam pemerintahan. Core value keenam dari berakhlak adalah adaptif. Yang dimaksud dengan adaptif adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang menjadi kode etik atau panduan perilaku dari adaptif adalah: yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Contoh penerapan yang saya lakukan sebagai seorang sanitarian, baik di puskesmas ataupun di desa. Ketika ada perubahan prosedur kerja, saya meminta penjelasan kepada rekan kerja saya. Hal ini dilakukan agar dapat membangun rencana untuk menghadapi perubahan tersebut. Meluangkan waktu untuk mencari tahu Permenkes dan undang-undang terbaru yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, serta menerapkannya dalam dunia pekerjaan. Ketika monitoring ke desa, saya menjelaskan dampak negatif dari buang air besar sembarangan kepada warga, sehingga diharapkan warga yang masih buang air besar sembarangan dapat merubah perilakunya. Core value yang terakhir dari berakhlak adalah kolaboratif. Kolaborasi berarti membangun kerjasama yang sinergis, di mana dalam tujuan berbangsa dan bernegara, seorang ASN tidak dapat bekerja sendiri dan memerlukan aksi kolaborasi demi mencapai hasil yang diinginkan. Dalam kolaboratif, terdapat 3 kode etik perilaku.
Yang mana pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Contoh penerapannya dalam kegiatan saya sebagai seorang perekam medis di puskesmas, misalnya dalam pengisian berkas rekam medis, saya perlu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, perawat atau bidan, dan penunjang medis lainnya. Hal tersebut kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, karena pengisian isi rekam medis yang lengkap dan tepat waktu akan menghasilkan kualitas pelayanan serta sebagai bentuk pencapaian informasi yang optimal.